Jadi film Horas Amang adalah sebuah film yang sangat mendidik. Dia menerapkan nilai kekeluargaan yang sangat luhur, di mana ayah dan anak saling menghormati, anak kepada orang tua. Namun bukan berarti film ini lebih ke arah seperti mendidik atau mengajar, enggak. Tapi film ini adalah sebuah film yang menghibur, sebuah film yang sangat patut ditonton bagi Anda yang punya keluarga. Pastinya semua punya keluarga. Film Horas Amang ini melengkapi perjalanan karir saya, mulai dari bikin film di Papua, Makassar, kemudian sekarang di ujung barat ya, dari timur sampai ke barat. Jadi anggaplah inilah namanya film Indonesia. Jadi seluruh daerah ada di Indonesia, bukan hanya di Jawa saja kita bikin film, tapi juga di daerah timur dan juga daerah barat. Visi dan misi sebelum menulis cerita ini adalah karena memang banyak nilai-nilai luhur sebuah keluarga dan persahabatan yang amat luntur di era belakangan ini. Untuk menulis naskah ini atau cerita ini, saya mengambil banyak referensi-referensi dari film-film yang sejenis. Kemudian saya ambil beberapa nilai-nilai yang bersifat universal. Tapi kemudian nilai-nilai ini saya adaptasi lagi kembali ke dalam budaya Batak. Hal ini sulit, amat sulit, karena harus mengkombinasikan begitu banyak aspek budaya dan nilai-nilai luhur. Dan cerita ini pernah dipentaskan di Taman Ismail Marzuki, cuma memang kendalanya adalah dari durasi 4 jam, film ini harus bisa berbicara minimal 1,5 jam. Itu juga merupakan pekerjaan yang amat sulit untuk mengedit naskah, sehingga tidak mengurangi nilai-nilai yang baik di dalam naskah ini dan tidak mengubah benang merahnya. Film yang diangkat dari sebuah pementasan teater 2016, kemudian kita filmkan sekarang ini, itu sangat sukses tadinya. Sangat sukses waktu dipentaskan. Sehingga kita harapkan juga film ini akan sesukses pementasannya, bahkan lebih. Kenapa? Karena masyarakat melihat ini adalah sebuah cerita yang dekat di hati, yang kita alami sehari-hari. Cerita mengenai keluarga, cerita yang sangat related dengan kehidupan kita sehari-hari, ditambah dengan kekuatan para aktor dan aktrisnya yang begitu kuat. Saya pikir kalau sesuatu yang sudah menarik saja di teater, yang kuat secara dialog-dialognya gitu, dan orang menonton dari jauh, dari satu sudut pandang saja sudah menarik, apalagi kalau kita filmkan dengan sistem film yang lebih detail gitu, mendekati semuanya emosional penonton. Jadi saya rasa Horas Amang ini punya satu kekuatan yang sudah ada dari sisi penulisan naskahnya dan juga konsepnya sebelumnya. Jadi ketika kita angkat ke film, bisa lebih mudah untuk menarik perhatian penonton, terutama bukan hanya orang-orang Batak saja, tapi saya rasa ini film universal untuk seluruh orang. Ya, saya rasa film ini untuk semua orang yang punya ayah di dunia ini, jadi bukan hanya untuk orang Batak saja ditujukan. Dalam pemilihan casting atau pemain memang agak susah, kami amat selektif karena sebagian besar, 80% pemainnya memang harus punya ciri-ciri, yaitu dengan karakter Batak, entah logatnya ataupun penampilannya. Nah, karena itu amat selektif sekali kami memilih casting atau pemain agar sesuai dengan cerita. Jadi tidak bisa sembarang pilih dari begitu banyak kandidat yang masuk pada kami.
Di film Horas Amang ini, saya berperan kebetulan sebagai Amang. Jadi sesuai dengan judulnya. Jadi aku perannya Amang. Jadi orang tua dari 3 anak. Ceritanya seperti itu. Semua berkesan karena begitu kita istilahnya ikut bekerja di Horas Amang ini, tentu kita juga harus siap untuk menjalani pekerjaan itu dengan baik. Ya, termasuk lokasi kita kan bukan hanya di Jakarta, juga ada di Danau Toba. Itu Danau Toba seperti yang kita tahu itu luar biasa, alamnya dahsyat sekali. Jadi syuting di sana itu sangat menyenangkan, sangat membuat kita bergairah untuk bekerja. Nama Bu William Pak Segala. Mulai ada tuh akhir terima kasih Pak. Oh. Langsung ikut tadi. Enggak, ini seharusnya pas kamu keluar udah berdiri. Terima kasih. Semua dia aja yang tinggal ya. Jadi pas begini, Begini yang paling terakhir. langsung jawab. Saya lihat. jangan jalan dulu. Sudah sampai ke sana. Di film Horas Amang ini berperan sebagai Maruli. Maruli itu dia adalah seorang dokter dan juga anak kedua dari keluarga Amang. Dia punya kepribadian yang lumayan keras. Apa yang dia mau dia harus dapatkan. Lumayan sedikit pemberontak, tapi tetap masih ada rasa sayang sama bapaknya. Itulah karakter Maruli. Pengalaman syutingnya banyak banget, pengalaman yang baru di film ini karena dari pemain-pemainnya juga semuanya baru pertama kali saya main bersama mereka, kecuali Bang Ucok. Bang Ucok Himbara pernah, tapi kita nggak pernah satu scene. Nah di film ini satu scene, dan juga ini pertama kali bermain dalam film yang bertema daerah gitu. Dapat pengalaman baru lagi, mempelajari hal yang baru lagi, dan nggak cuma hanya acting tapi juga dari adat dan tradisi dari Toba sendiri juga saya lumayan mempelajari di film ini. Lu dengar bunyi bel, bunyi telepon, nyinggirin mobil, ya halo Pak, ya kenapa? Hah? Mau udah rapat? Aduh, aku ada. Gokil ya berdua ini ya. Basah mukaku, kena tangisan ngambur, Baik. rusak makeupku, Baik. rusak makeup pipiku. Bapak-bapak ibu yang ada di sini. Tinggal bawa kerincingan. Saya biduan. Gunung Putri. Bojong gede. Saya bidu. Aku Tarida di film Horas Amang ini sebagai anak, bukan anak ya, boru pertama daripada Amang. Bang Togap. Bah Nauli, apa kabar? Aku bukan Nauli, Bang. Rasanya bermain di film Batak tuh ya
aku nggak nyangka sih bisa pertama kali main film, yaitu film Batak yang nuansanya Batak dan juga karakternya tuh tidak harus kebatakan banget, tapi apa ya, kerasa banget gitu. Kalau sebagai orang Batak memang mempunyai adat istiadat maupun kebiasaan terhadap orang tua tuh berbeda gitu. Jadi itu yang di film Moro Samang ini, itu yang ditekankan bagaimana nilai-nilai kekeluargaan sangat tinggi. Pengalaman syuting buat aku karena baru pertama menyenangkan banget. Bedanya dengan nyanyi, ya kalau nyanyi ya itu kan live dengan waktu yang pendek juga gitu, dan juga berpindah-pindah tempatnya, jadi pengalamannya tuh berbeda-beda. Tapi kalau di film bertemu dengan orang-orang baru dan bisa menjadi keluarga baru dan juga menjalani cerita yang hampir-hampir sama dengan kehidupan sehari-hari maupun masa laluku gitu. Jadi pengalamannya luar biasa, asik banget, fun, semuanya apa ya, buat aku pengalaman baru, tetapi pengennya sih ini melekat sepanjang masa. Yuk. Adakan luntur cintaku padamu. Heh, kan? Itu kata mak gue. Pantura cuy. Amor, dan terduk memang kebangun rupa mi, tuk macela siang rokon tuh. Kata Deborah. Nah, mereka ini datang untuk menakut-nakuti kita, Bang. Saya di sini berperan sebagai Deborah. Deborah itu adalah anak seorang dokter yang dijodohkan sama dokter juga, yaitu Maruli, yang kebetulan anak keduanya dari Amang. Oke, pengalaman selama syuting seru banget, apalagi ya di sini saya bermain dengan aktor-aktor senior yang sangat berpengalaman, jadi saya juga bisa lebih mendalami peran lagi. Dan sangat yang paling suka itu di saat adegan-adegan yang benar-benar terharu ya, karena yang jadi Amang ini tuh benar-benar apa ya, selain mendalami perannya, jadi membawa emosi ke semua para pemain, jadi ikut merasakan rasa harunya itu sih. Pokoknya film ini bagus banget buat ditonton, dramanya dapat banget, pokoknya cerita keluarganya juga dapat banget buat jadi pengalaman para keluarga di rumah. Selamat pagi, Pak. Ya. Itu super. Kan Dewi dulu, kamu sambil saya baru ya. Ya, di film Moro Samang ini saya berperan sebagai Boston, bosnya Tarida di kantor. Gitu. Ya, karakternya ya biasalah begitu, sebagai komandan atau bosnya di kantor, ya yang fun-fun aja, yang lucu-lucu, gitulah. Tumben kopinya nggak enak. Kenapa ini? Kan itu namanya di bawah. Nampaknya ketinggalan. Nampaknya dia ketinggalan. Wah, kalau pengalaman sih enak sekali karena belum pernah saya alamin ya, dan ini belum pernah saya mimpikan dan belum pernah saya cita-citakan untuk menjadi pemeran di film, karena saya penyanyi ya, saya 35 tahun pentas nyanyi, tapi kalau saya bandingkan dengan film dan nyanyi, ya lainnya cuma enaknya di film gitu. Enaknya di nyanyi itu cepet. Kalau di film ini banyak nunggunya, tapi pengalamannya luar biasa dah, luar biasa. Sesuatu yang baru bagi saya. Dan saya bisa berperan di film layar lebar ini udah luar biasa. Ini memang berkat Tuhan yang luar biasa bagi saya ini. Ini kalau pacarmu yang minum ini pasti kelepek-kelepek. Enak kali, Bang. Maaf, Amang. Tapi aku sudah memutuskan untuk tidak menikah. Dengan bermain pula dengan anak saya sebagai sekretaris saya, boru saya, ya, Novita Dewi Tarida. Dia namanya saya Tarida. Itu sebagai sekretaris saya, luar biasa. Enak juga sih, enak. Kalau bisa terus-terusan begini. Tak bisa ku meminta engkau tuh
rasakan engkau telah berbeda. Di film Horor Samang ini saya berperan sebagai Dame. Dame itu ceritanya anak ketiga dari Amang. Dan karakter Dame itu di sini orangnya susah diatur, suka main judi, pokoknya paling bandel banget di antara ketiga saudara anaknya Amang ini tadi. Senyum semuanya. Action. 1, 2, 3. Cepetan nama. Cut. Kayak supir AL kayak sering gini. Makan coba. Gini ya, cocok ini baru. Aku Ya, tempel. coba aku tempel coba. Iya, aku tempel. Jadi pengalaman saya selama syuting banyak banget, ada suka ada duka. Yang sukanya itu kan jadi nama banyak temen, bukan dari pemain aja, temennya dari kru juga segala macem. Pokoknya kita ini bareng-bareng nyatuin emosi buat syuting film ini. Kalau dukanya ya, dukanya kelar syuting sih kayaknya ada kebiasaan-kebiasaan yang biasanya pas syuting jadi nggak ada lagi gitu, jadi kangen. Kalau menurut saya sendiri sih film Horor Samang ini banyak nilai-nilai positifnya gitu, terutama hubungan antara orang tua sama anak, hubungan antara anak sama saudara-saudaranya, sama bibinya gitu. Terus sama nilai-nilai budayanya juga, ada nilai budaya Batak itu yang harus dijaga. Sambil jatuhin diri. Ya. Ya, gitu Gemboro juga kan bisa juga. Jatuhin sini. Sekarang kita mau take scene 42 dulu di dalam mobil, baru scene 43 sekantor. Peran saya di film Horor Samang ini adalah sebagai Nauli. Nauli karakternya adalah dia cewek rumahan. Sebenarnya dia lahir dan besar di kampung, tapi diajak oleh tulang saya yaitu Amang di film ini untuk tinggal bersama mama saya. Dalam film ini adalah Namboru, itu tinggal bersama di rumah Amang. Jadi kita satu rumah berarti 6 orang. Nah, tugasnya Nauli ini namanya rumahan gitu kan. Tugasnya siapin kopi, terus jaga warung punyanya Amang. Kemudian tentunya karena dari keluarga saya juga hanya sama mama saya yaitu Namboru, jadi selalu kemana-mana sama Namboru gitu. Pengalamannya seru banget karena saya bermain sebenarnya di luar karakter saya, dan di sini diuji banget kemampuan acting saya, harus bisa sedih, tiba-tiba happy, tiba-tiba lucu. Jadi sangat berkesan banget. Tentunya seru banget lah karakter Nauli ini. Saya di sini berperan sebagai Gordon. Gordon ini karakternya mempunyai warung. Dia termasuk kaum Moris, dan di situ deket banget sama rumahnya Amang. Jadi semua yang nongkrong itu sering di warung Gordon. Dan syuting di Horor Samang ini sangat berkesan ya, terutama sama teman dan kru-kru yang sangat luar biasa. Timnya solid, bagi saya itu pengalaman yang sangat berarti untuk film ini ya. Dan
nilai yang mungkin saya nggak bisa lupain adalah di Horas Amang ini adalah benar-benar kita untuk menghargai namanya orang tua, terutama film ini ayah ya, sangat luar biasa dedikasi selama ini, dedikasi kepada anak-anaknya, yang mungkin dalam film ini anaknya kurang menghargai yang namanya perjuangan seorang ayah ataupun kasih sayang yang tulus kepada anaknya. Ini sangat luar biasa sekali sih. Marulian, ini baru namanya anak bercaturan. Duduk. Saya berperan sebagai Parulian di film Horas Amang. Parulian adalah seorang pengacara dari Amang sendiri, dan Parulian nggak cuma seorang pengacara aja, tapi di film ini Parulian sangat dekat sekali dengan Amang, bahkan menjadi orang kepercayaan Amang, dan seluruh cerita dan rahasia Amang ada di Parulian. Parulian seorang yang tegas, tapi juga penyayang, dan Parulian sangat dekat dengan keluarga Amang, hingga sudah berasa menjadi bagian dari keluarga Amang. Kalau di film ini sukanya banyak sekali, karena ini film yang asik ya jalan ceritanya, dan kru-krunya juga asik semua. Produksi ini berjalan lancar, dan ya kita akrab, nggak cuma di film, di luar film juga kita semuanya akrab, kayak keluarga aja. Terus kalau dukanya hampir nggak ada, palingnya cuaca yang jadi kendala. Biasalah kalau syuting hari hujan kita harus break. Terus kalau untuk yang lainnya, saya rasa ya ini film yang sangat positif, dan message-nya bagus banget. Ada pesan moral yang disampaikan di film ini, dan film ini memang walaupun budaya Batak, walaupun ada nuansa Bataknya, tapi ini khusus seluruh orang masyarakat Indonesia, nasional dan internasional harus nonton ini, karena ini adalah banyak sekali nilai positifnya. Saya berperan sebagai Marlon di film Horas Amang. Karakternya saya mantan penipu, terus saya punya kepercayaan diri yang sangat tinggi. Tapi setelah saya tobat, saya menjadi warga kampung Toba, ya akhirnya saya nggak punya kerjaan lagi. Kerjaan saya cuma nongkrong di warung Gordon sama teman-teman semua warga kampung Toba. Ada Togap, ada Bang Patar, ada Gordonnya sendiri. Ya, Marlon itu sangat patuh sama Amang sih. Selalu ada di dekat rumah Amang. Jadi apa-apa yang ada di rumah Amang itu Marlon selalu tahu. Ya walaupun kalau urusan percintaan Marlon itu selalu nggak pernah mulus, selalu gagal. Awan naik.
Saya berperan sebagai tokoh Fatar, si orang tua bijak peniup seruling tradisional. Sebagai warga Kampung Toba, saya amat dekat dengan Amang, jadi bisa merasakan semua konflik-konflik yang terjadi di keluarga Amang ini. Dan berusaha sebagai penenang dan pencari jalan keluar lewat kata-kata bijaknya. Yang buat Horas Amang berbeda dari kisah-kisah lainnya adalah karena kisah ini mengusung nilai-nilai luhur sebuah keluarga dan persahabatan, dan juga dilatar belakangi oleh budaya Batak, dan budaya Batak sendiri mempunyai nilai-nilai luhur tersendiri. Ini yang membuat cerita ini jadi berbeda. Saya berperan jadi Damai kecil. Nah, Damai kecil ini ya karakternya agak iseng, bandel banget sih bisa dibilang. Pas pengalaman waktu syuting saya enak banget ke Medan. Kan waktu itu kan syutingnya di, kalau nggak salah di pantai ya, dekat danau-danau. Itu benangnya enak banget tuh, dingin tuh air-airnya. Ikannya banyak, tuh tangkep lah paling satu. Sama perjalanannya lama banget kalau lokasi syutingnya, makanya tuh kalau lokasi syuting itu udah ngantuk duluan, karena kalau syuting ya capek di perjalanan, bukan capek syutingnya. Biasanya itu dari mana ya, dari tempat itu lu nginep sampai ke lokasi itu bisa sampai 1 jam, 2 jam, bisa sampai 3 jam juga bisa. Tapi aku enjoy aja syutingnya. Apa? Itu kan Bang Marlon. Tidak kepalaan gue. Saya di film Horas Amang ini berperan sebagai kepala preman yang bernama Dorma. Di sini pengalamannya suka dan dukanya di setiap produksi pasti banyak. Cuman kalau untuk di film ini lebih banyak sukanya karena pemainnya semua asik-asik, seru-seru. Udah gitu syuting juga jadi nggak berasa boring. Pokoknya menarik banget. Udah gitu karena yang diangkat budaya Batak. Jadi ya kita dapat sesuatu yang baru gitu loh tentang budaya. Pokoknya seru. Harus ini sudah benar, stopnya sudah benar. Harus tinggal Dodi jalan dulu. Dijalankan di depan, baru kamu tarik dia kembali. Saya di sini bermain sebagai seorang preman yang bernama Dosma. Ya, pengalaman syuting untuk saya sendiri kayaknya sangat menyenangkan sekali karena saya ini jauh dari Indonesia Timur, lebih tepatnya Papua. Bisa main di film ini suatu kebanggaan tersendiri buat saya juga. Dan yang pastinya film ini banyak komedinya dan juga keseriusan yang wow, amazing gitu ya. Ini, kau bilang di sini, Dodi. Kau bilang di sini tuh ke arah mana? Bukan kau bilang dia. Dia bilang ke arah. Kakak Dodi dia. Maaf. Balik di sini. Halo, nama saya Dodi Mahuse. Laki-laki kalabur dari Merauke. Selama syuting kita apa ya? Enak lah gitu. Iya, enak, nyaman. Dari situ
Setelah istirahat, habis itu paginya syuting lagi. Habis syuting makan. Habis syuting makan, habis makan istirahat, gitu aja. Terus ya pokoknya aman deh. Sudah, itu aja. Lagu-lagu film-film Batak saya udah pernah lihat berapa banyak, tapi di sini aduh kira-kira 80% orang Batak semua yang memeran ini. Dahsyat, dan mereka menghayati semua. Dan saya termasuk saya hayati. Ini luar biasa, luar biasa. Kelebihan dari film Horas Amang ini juga karena saya lihat di sini pemain-pemainnya juga hampir semuanya itu adalah orang asli Batak yang punya darah Batak. Kadang-kadang kita memaksakan menaruh aktor yang dia akhirnya ketika berlogat Batak seperti kayak dipaksakan gitu. Tapi di sini mereka tidak, mereka natural sekali dan terlihat apa adanya gitu, karena memang mereka orang Batak gitu. Walaupun kisah Horas Amang ini sebenarnya bukan Batak asli yang di kampung, tapi ini kisah keluarga Batak yang hidup di kota Jakarta, yang mereka hidup di pinggiran kota Jakarta, tapi ya anak-anaknya sudah mulai melupakan adat-adat Batak, cuman orang tuanya itu masih berusaha mempertahankan. Termasuk banyak hal-hal yang kita pikir tuh sangat bernuansa Batak sekali, dari ukiran-ukirannya di dalam rumah properti-properti. Kita dibantu oleh Sanggar Gorga juga di Jakarta. Bagaimana waktu syutingnya semua detail-detail Batak itu kita didampingi oleh penasehat dari Sanggar Gorga itu. Lalu juga ada lagu-lagu asli Batak, kita beli lisensinya untuk film ini. Salah satunya adalah lagu Anak Naburju. Makasih. Anakku nalagu. Itu lagu yang dari zaman dulu, saya rasa saya sendiri lahir di Papua tapi saya pernah dengar lagu itu gitu. Lagu itu sangat terkenal sekali di mana-mana, bukan hanya orang Batak saja yang suka. Anak Naburju, ya ini Anak Naburju itu sering saya nyanyikan di panggung ini, dan saya juga nyanyi di sini ya. Waduh, itu dahsyat. Saya lebih mantap lagi menyanyikannya di sini Anak Naburju. Ada juga lagu Anak Medan, saya nyanyikan juga itu. Ada 2 orang kami dengan Joshua Tambolon. Itu dahsyat, luar biasa lah. Saya pikir itu luar biasa.
Piso-Piso, Ya. air terjun yang terindah di Sumatera Utara. Sangat tinggi dan indah sekali. Ya. Biasa. Nah. Di sini adegan apa yang mau dibuat? Di sini adegan Dame kecil dan Arta kecil. Mereka akan bermain-main sekitar air terjun. Sehingga akan menambah keindahan film Horas Amang. Kekuatan ceritanya itu membuat penonton terhanyut dengan drama yang luar biasa. Walaupun diselingin sedikit dengan komedi, tapi dramanya ini wah, sangat luar biasa. Pengambilan gambar di banyak lokasi-lokasi yang indah, Medan, si Piso-Piso, Danau Toba, itu pun sangat akan membawa Anda seperti masuk ke dalam cerita tersebut, menikmati pemandangan yang indah, seperti Anda berrekreasi lah. Di dalam film ini juga menariknya karena kita melakukan syuting ada sebagian di daerah Danau Toba, Samosir, di daerah Pematang Siantar. Pematang Siantar, di situ banyak sekali objek-objek wisata, termasuk air terjun si Piso-Piso. Itu sesuatu yang nanti akan membuat orang Batak di perantauan tuh akan rindu ya dengan tanah kelahirannya kalau menonton film ini. Yang ingin disampaikan dalam cerita Horas Amang ini adalah betapa nilai luhur sebuah keluarga itu amat penting, dan juga menghargai kebudayaan juga amat penting, di mana kebudayaan juga menyimpan nilai-nilai luhur tersendiri yang menurut orang banyak tidak sepaham dengan era zaman sekarang, padahal kenyataannya tidak. Itulah kenapa naskah ini diangkat, dan apa yang menyebabkan jadi konflik itu nanti ada semua dalam cerita ini. Tentu Horas Amang ini film yang sangat luar biasa buat saya, karena biar bagaimanapun kalau film-film saya yang lain sudah terlalu sering jadi peran-peran yang ya kita tahu sendiri bahwa kesempatan untuk orang-orang dewasa seperti kita, atau kalau mau dibilang senior dan tua, itu udah agak langka. Nah, di Horas Amang ini saya punya kesempatan untuk bisa jadi peran utama paling nggak, dan itu buat saya sangat-sangat luar biasa, dan saya sangat senang sekali memerankan Amang di sini, sangat senang. Sasaran yang utama tentu kita pengen orang-orang Batak itu sendiri bisa lihat film ini. Tapi bukan hanya orang Batak, karena problem seperti ini, problem yang ada di dalam skenario itu sangat universal. Itu nggak hanya orang Batak, jadi orang lain pun akan sangat cocok cerita ini untuk dilihat. Jadi harapan saya ya tentu penontonnya banyak melihat film ini supaya bisa pesan yang kita sampaikan itu bisa sampai kepada penontonnya, seperti itu.
sebenarnya semua adegan mempunyai kesan masing-masing ya. Cuma adegan yang paling berkesan yaitu ketika harus menikah. Karena aku udah menikah. Jadi pas aku menikah lagi kayaknya ini menikah kedua kali gitu. Enggak sih. Yang paling berkesan ya salah satunya itu adegan pernikahan karena mengalami juga, dan juga adegan marah-marah ke Amang ya. Dengan gaya yang seperti itu, karena aku ke orang tua nggak bisa kayak gitu. Jadi harus melakukan itu. Memang muka aku tuh begini galak, tapi kalau seperti Tarida aku tidak pernah melakukannya kepada orang tua, dan harus memerankan karakter yang seperti antagonis ya, galak banget sama orang tuanya, nggak tahu diri, durhaka gitu, dan itu berlawanan sama karakter asliku. Kau tidak mau bawa makan apa? Ini nanti kau nggak sempat cari makan. Bawalah, ini bapak. Kalau begini, Bapak malah bikin aku repot. Aku nggak bisa kalau lagi kacau gini makan, Pak. Nanti siang aja, aku pergi. Iya. Film Hora Samang ini perbedaannya ya dengan film lain adalah bagaimana biasanya kan film-film lain percintaan, melulu percintaan gitu. Memang di sini ada percintaannya, tetapi yang lebih diutamakan ceritanya adalah di sini bagaimana kita mengasihi orang tua, bagaimana kita membahagiakan orang tua, dan juga membuat apa yang orang tua inginkan terhadap anak-anaknya itu di semasa dia hidup, bukan saat dia meninggal gitu. Karena kebanyakan orang Batak ketika orang tuanya meninggal baru di situ buat kuburan yang gede-gede gitu, dan juga hal-hal yang sangat-sangat mewah dan membuang banyak uang gitu, dan itu nothing, sia-sia gitu. Kenapa nggak kita buat saat orang tua kita masih hidup, membahagiakan orang tua saat hidup. Nah, di film Hora Samang ini memberikan pesan-pesan yang luar biasa bagaimana keluarga itu sangat berarti, sangat harus dijunjung tinggi. Tidak hanya orang Batak, tetapi untuk seluruh umat manusia. Saya pikir susah loh mencari produser yang mau membuat film tentang daerah, membuat film tentang tanah kelahirannya. Ya justru kita harus apresiasi produser yang mau mengangkat daerahnya seperti. Walaupun kita juga harus mengemasnya supaya bisa ditonton oleh semua orang. Jadi bukan hanya orang Batak saja yang menonton film ini, tapi saya ingin bahwa film ini harus bisa dinikmati juga oleh seluruh Indonesia, karena Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam pulau, berbagai macam suku. Jadi harusnya kita ada film di Sulawesi, di Papua, di Ambon, di Sumatera, di mana-mana, di Kalimantan. Ya itulah yang namanya film Indonesia. Yang merasa sebagai orang Batak harus ditonton. Saksikan film Hora Samang ini dimanapun saudara berada. Ini di bioskop kesayangan Anda, dimanapun itu bioskop, atau di layar tancap juga harus ditonton. Haleluya. Saksikan film Hora Samang di bioskop kesayangan Anda. Jangan lupa. Maksudnya jangan lupa. Hora Samang. Hora Samang.
keluarga Batak itu adatnya kuat, terus kekeluargaannya juga sangat erat, solid banget ya. Solid banget. Itu yang namanya keluarga Batak memang dan ya, tadi bisa nangis. Iya, keluarga Batak. Jadi saya kira sekali lagi ini perlu diapresiasi dan perlu ditonton dan mungkin untuk nasional dan sebagainya. Ya, ada gembiranya, ada sedihnya. Terus kita mengenang juga ke belakang, terus proyeksi ke depan. Kalau kita anak kita nanti seperti itu gitu ya. Bagus, sutradaranya bagus, semua krunya juga seger dan cok keren. Hebat lah, itu film yang harus ditonton. Bukan patut, harus ditonton. Penting untuk ditonton sehingga kita bisa menyelami bagaimana dunia orang Batak itu seperti apa. Yang saat ini akan dihadirkan di IndiHome Cinema adalah versi extended. Oleh sebab itu disebut judulnya Horas Amang 3 bulan untuk selamanya, extended version. Jadi tidak adanya pria macam abangmu ini di zaman now ini. Ngeri kali dunia ini. Bang, nyanyi kok bang. Nyanyi? Iya nyanyi. Butet! Ini namanya otoriter. Apakah meminta waktu sarapan bersama, meminta waktu untuk menelpon, itu membuat Amang menjadi otoriter? Iya Pak, dan aku sudah memutuskan untuk menerima syarat 2 bulan tinggal di sini Pak. Panggil Amang. Iya Amang, aku kabur dari rumah. Gak bang, aku tuh udah jalankan semua kencan butaku. Pusing aku tau gak? Serius? Iya. Sama siapa aja? Ya sama warga kampung Toba. Itu kan si dinosaurus. Di sini rupanya dia tinggal ya. Dinosaurus. Gak apa itu? Apa yang membedakan antara film Horas Amang versi terdahulu dengan Horas Amang versi extended, yaitu banyaknya scene-scene baru yang kita masukkan ke dalam versi extended. Mungkin ada beberapa link yang hilang atau yang tidak dimasukkan dalam adegan-adegan sebelumnya. Kali ini Anda akan menontonnya. Aku lebih memilih menghabiskan hari-hari terakhirku di sini bersama kalian.